Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Pesan Tuhan berbicara tentang menangkan pertempuran. Mari kita lihat firman Tuhan 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Beberapa hari kemarin kita terus diperlengkapi oleh pesan Tuhan dalam minggu ini. Ada banyak hal yang sudah disampaikan atau dibagikan tentang memenangkan pertempuran. Bapak Ibu yang terkasih, buat saya secara pribadi, pesan Tuhan ini berlaku bagi semua usia, baik itu orang dewasa ataupun anak-anak. Pertanyaannya mengapa? Karena masing-masing orang percaya memiliki wilayah atau areanya sendiri dalam hal pertempuran. Setuju Bapak Ibu ya? Ada pertempuran dalam hal kedagingan, hawa nafsu, amarah, kemalasan, dan bahkan kepentingan diri sendiri. Ada juga yang bertempur dalam hal sakit penyakit, atau juga dalam hal keterikatan oleh sesuatu. Saya ngambil contoh ini Bapak Ibu. Ini yang saya amati, ini yang saya lihat tentang game online. Ini saya melihat bahwa game online ini sesuatu yang sangat membahayakan atau rumit di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Bukan hanya orang-orang dewasa saja yang main, ya kan? Tapi mungkin juga semua kalangan, sampai anak-anak. Kita bisa melihat bahwa orang-orang yang main game seperti itu tidak cukup hanya 1 jam, itu berjam-jam. Bahkan itu mendatangkan keributan dalam keluarga. Saya pernah melayani anak muda Bapak Ibu, ini terikat dengan main game. Itu sepanjang hari dia main game, sampai kelopak matanya ini sampai ada hitamnya. Itu ketika saya layani, saya melihat bahwa ini ada sesuatu yang salah. Mamanya, orang tuanya udah sampai nggak bisa berbuat apa-apa. Ya udah, terserah anak inilah. Kita sudah kasih tahu firman, kita sudah ajarkan sesuai supaya dia juga punya kesehatan yang baik. Tetap tidak bisa. Ada waktu memang untuk supaya tidak main game ulang. Ini bahaya sekali. Saya lihat bahwa adanya terjadi pertengkaran-pertengkaran, keributan-keributan. Dimulai hal-hal yang kecil. Disuruh makan tidak mau, disuruh mandi tidak mau, mengerjakan itu tidak mau. Akhirnya terjadilah keributan seperti itu. Nah, melalui pesan Tuhan ini Bapak Ibu, apa tujuan Tuhan melalui pesannya ini? Tujuannya adalah Tuhan mau kita memenangkan semua area pertempuran yang kita hadapi. Jadi semua area kita harus menangkan. Semua area pertempuran harus kita menangkan. Pagi hari ini kita akan belajar tentang 2 hal agar kita dapat memenangkan semua pertempuran yang kita hadapi. Yang pertama adalah gini Bapak Ibu, miliki cara hidup yang benar di dalam Tuhan. Miliki cara hidup yang benar di dalam Tuhan. Mungkin dalam setiap pertempuran-pertempuran yang kita hadapi, kita sering mengalami yang namanya kekalahan. Kita sering mengalami yang namanya kegagalan. Maju lagi, gagal lagi. Nah, ketika seseorang mengalami kegagalan Bapak Ibu, apa yang harus dilakukannya? Apa yang harus dilakukan seseorang ketika mengalami kekalahan atau kegagalan? Yang dilakukannya adalah harusnya ada evaluasi. Pernah nggak setiap kita duduk dalam merenungkan ulang kembali tentang kehidupan setiap kita atau cara hidup kita di hadapan Tuhan? Ini menjadi perenungan kita bersama-sama Bapak Ibu. Mungkin selama ini kita sering kalah, sering gagal karena cara hidup kita salah di hadapan Tuhan. Tidak melakukan evaluasi sama sekali. Nah, mau kita lihat firman Tuhan 1 Petrus pasal 2 ayat 12, ini dasarnya Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana,
Mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Penekanannya di ayat 12 bagian A dikatakan seperti ini, milikilah cara hidup yang baik. Saya merenungkan bahwa ini adalah salah satu kunci untuk memenangkan pertempuran di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu. Ya, ini disampaikan oleh Rasul Petrus kepada semua orang percaya di perantauan. Kuncinya adalah memiliki cara hidup yang benar atau yang baik di dalam Kristus. Pertanyaannya adalah, seperti apa cara hidup yang benar itu? Seperti apa cara hidup yang baik itu yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus? Kita lihat firman Tuhan, Bapak Ibu. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Dari ayat ini Bapak Ibu kita dapat belajar 3 hal di sini. Yang pertama adalah hidup dalam kewaspadaan. Dari kata nepo, artinya adalah mampu menahan diri atau menjaga diri dalam berbagai hal. Dalam pengertian lainnya dikatakan kita harus senantiasa berjaga-jaga. Itu dari kata waspadalah. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 8 firman Tuhan berkata, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Ini dahsyat firman Tuhan. Dikatakan baiklah kita sadar. Mesti sadar Bapak Ibu. Berbaju jerakan iman dan kasih dan berketopungkan pengharapan keselamatan. Jadi apa yang kita renungkan pertama di sini Bapak Ibu? Dari ayat tadi tentang kewaspadaan, tentang berjaga-jaga. Tentang apa? Menahan diri, menahan segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua yang dapat kita lihat di sini adalah jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu. Apa tujuannya Bapak Ibu? Tujuannya adalah supaya kita tidak jatuh dan mengalami kekalahan. Karena Rasul Petrus memperingatkan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11b, dikatakan gini, haruslah kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jadi jangan sampai kita dikalahkan oleh hawa nafsu atau kedagingan. Ini sangat membahayakan. Ketika orang-orang percaya dikuasai oleh hawa nafsu, maka kekalahan yang terjadi, bukan kemenangan. Maka pesan Tuhan datang kepada setiap kita, menangkan pertempuran. Ada banyak area-area yang perlu kita menangkan dalam pertempuran ini Bapak Ibu. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 24, demikian firman Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Dikatakan apa? Menyalibkan kedagingan kita, menyalibkan kedagingan orang-orang percaya. Semua kita orang-orang percaya Bapak Ibu. Dikatakan segala hawa nafsu dan keinginan. Itu bagian yang kedua. Yang ketiga, dikatakan hendaklah kamu menjadi kudus. Ayat 15, 1 Petrus pasal 1 ayat 15. Dikatakan hendaklah kamu menjadi kudus. Nah, hidup kudus ini adalah panggilan hidup orang-orang percaya. Itu panggilan kita Bapak Ibu. Artinya ada perjuangan-perjuangan yang harus kita lakukan. Sekalipun itu sulit kita lakukan. Tetapi itu yang diajarkan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang percaya di perantauan, termasuk kita Bapak Ibu. Agar kita memiliki kekudusan dalam hal hidup. Nah, kita sama-sama berjuang, kita sama-sama belajar bersama-sama Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat dan merenungkan bersama-sama dalam poin pertama ini adalah tentang memiliki cara hidup yang benar di dalam Tuhan Bapak Ibu. Supaya kita Supaya kita memenangkan semua pertempuran yang kita hadapi. Itu poin yang pertama yang dapat kita pelajari bersama-sama. Yang kedua, apalagi yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Yang kedua adalah
Hidup tidak menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Hidup tidak menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Mari kita lihat dasar firman Tuhan, 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka. Tetapi firman Tuhan berkata, hiduplah sebagai hamba Allah. Apa hubungannya dengan memenangkan pertempuran? Mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Kita mau lihat satu lagi, Galatia pasal 5 ayat 13. Mungkin ini bisa menjawab apakah itu ada hubungannya dengan pertempuran. Galatia pasal 5 ayat 13 dikatakan seperti, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup, untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang yang lain. Oleh apa? Oleh kasih. Jadi jelas firman Tuhan berkata Bapak Ibu, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita semua telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ini begitu jelas dan tegas firman Tuhan Bapak Ibu. Justru yang saya lihat, yang saya renungkan di sini adalah gini. Kemerdekaan itu sesuatu yang membahayakan, tanda kutip Bapak Ibu. Jika orang-orang percaya tidak berhati-hati. Mengapa Bapak Ibu? Karena hidup merdeka itu bisa membuat orang-orang percaya menjadi lengah, menjadi terbuai, menjadi orang yang tidak memiliki kewaspadaan atau persiapan apapun. Puji Tuhan, Tuhan memberikan kemerdekaan kepada setiap kita. Tetapi jangan sampai itu membuat kita lengah, membuat kita terbuai, membuat kita tidak mewaspadai apapun dalam kehidupan setiap kita. Ya kan? Karena firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, kewaspadaan itu berbicara tentang kedagingan ini Bapak Ibu. Roh memang penurut tetapi kan daging lemah. Jadi karena mungkin merasa sudah menang, sudah merdeka, maka hidup tanpa kewaspadaan itu sangat mengerikan sekali Bapak Ibu. Di dalam kehidupan setiap kita ada banyak pertempuran-pertempuran yang kita hadapi. Dan kita harus memenangkannya. Dan kemarin Pak Bertus sampaikan, bersama dengan Tuhan. Bukan dengan kekuatan sendiri, kita nggak akan mampu. Karena jelas firman-Nya, di luar Tuhan kita tidak bisa mampu berbuat apa-apa. Kita mampu melakukan sesuatu kalau ada Tuhan di pihak kita. Kalau Tuhan dilibatkan di dalam kehidupan setiap kita. Jadi saya lihat di sini bahwa hidup merdeka itu bukan berarti hidup bebas, ya kan? Tanpa melakukan apa-apa, tanpa berjaga-jaga, tanpa ada tanggung jawab yang kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita masing-masing Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, dikatakan gini, hiduplah sebagai hamba Allah. Itu kan bagian ayat terakhirnya Bapak. Hidup sebagai hamba Allah, hiduplah sebagai hamba itu apa ya Bapak Ibu? Kita sebagai pendatang artinya kita harus hidup bertanggung jawab. Lewat apa? Lewat cara hidup kita. Atau lewat perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Sangat tidak mudah Bapak Ibu. Tetapi kita berjuang bersama-sama. Kita harus ingat bahwa kita punya tanggung jawab. Bukan sekedar Tuhan kasih kemerdekaan. Firman Tuhan berkata, tetapi jangan sampai menyalahgunakan kemerdekaan itu. Yang saya renungkan gini, jangan sampai kita merasa merdeka, merasa menang, kita nggak berbuat apa-apa. Kita hidup sembrono, kita hidup santai-santai tanpa persiapan apapun. Kemarin sudah dibagikan, ya kan? Musuh itu mengintai, melihat waktu yang terbaik untuk menyerang ulang. Jadi kalau kita tidak waspada, kita nggak punya persiapan Bapak Ibu, kita habis dalam hal apa? Kekalahan yang terjadi dalam hidup orang percaya. Jadi jangan sampai kita menyalahkan kemerdekaan itu. Jangan sampai kita salahkan kemenangan yang Tuhan kasih. Dengan santai-santai kita hidup. Ayo bersama-sama kita mempersiapkan segala sesuatunya. Mendorong diri kita. Untuk apa? Untuk menghadapi pertempuran-pertempuran di depan kita. Ketika pesan ini disampaikan Bapak Ibu, saya merenungkan sesuatu. Ya kalau saya
Kilas balik ya kehidupan saya secara pribadi. Ada banyak kekalahan-kekalahan yang terjadi. Ya, banyak hal tentang kedagingan, mengalami banyak kekalahan. Tetapi pesan Tuhan ini datang untuk meneguhkan, untuk mengingatkan setiap kita bahwa ada pertempuran-pertempuran yang terus kita hadapi. Setiap hari budi Bapak, setiap detik kita mengalami pertempuran. Artinya kita harus sadar dan berjaga-jaga. Kita nggak boleh lalai, kita tidak boleh lengah dalam hal apapun dalam kehidupan setiap kita. Artinya kita betul-betul kita mempersiapkan seluruhnya, termasuk dalam kehidupan rohani kita Bapak Ibu. Kita akan melihat firman Tuhan Galatia pasal 5 ayat 1. Galatia pasal 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, apa yang firman Tuhan katakan Bapak Ibu? Berdirilah teguh. Firman Tuhan gak ngomong santai saja, tenang-tenang saja, tidak perlu waspada. Enggak, firman Tuhan ngomong gini, karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan hukum hamba. Berdirilah teguh ini bukan sekedar kita tahu bahwa sudah Tuhan berikan kemenangan, bukan. Justru kemenangan, kemerdekaan itu sebuah rambu-rambu, peringatan buat setiap kita untuk punya kesiapan dalam hal apapun, untuk menghadapi pertempuran tersebut, Bapak. Bukan untuk santai-santai, bukan. Dikatakan berdirilah teguh, jangan goyah. Mungkin dalam pengertian lain, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Jadi kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Dari ayat ini kita bisa memahami, merenungkan bersama-sama Bapak Ibu, bahwa pesan Tuhan ini datang membuat setiap kita bukan main-main. Ada pertempuran-pertempuran terus kita hadapi setiap hari, setiap saat di dalam kehidupan setiap kita. Dan Tuhan mau setiap area apapun pertempuran kita lewati, kita harus memenangkan. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi dua hal ini yang dapat kita renungkan bersama-sama. Yang pertama adalah miliki cara hidup yang benar di dalam Tuhan. Yang kedua adalah hidup tidak menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Selamat memenangkan pertempuran. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.